Saya mencari kamu kemana-mana. Maafin saya, Gozi. Tadi saya ngeliat Pak Mukhtar dan mama saya. Juga Anton dan pacarnya. Saya merasa bingung. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasa terluka dan dihianati. Winda, udah deh. Mulai sekarang, kamu nggak usah lagi mikirin mereka. Ya? Toh, kamu juga masih punya Om Hari kan? Kamu juga masih punya pekerjaan. Dan juga diri saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama diri saya. Kamu nggak apa-apa, Winda. Kamu nggak apa-apa. Karena itu, menikahlah dengan saya. Saya mencintai kamu, Winda. Iya, saya ingin menikah sama kamu. Kita harus segera ke Om Hari untuk minta izinnya. Ya, pasti. Kamu mau ikut ke tempatnya Anton? Soalnya ada pekerjaan yang mesti saya selesaikan di apartemennya dia. Saya marah sama kamu. Saya nggak suka kamu terlibat dengan semua urusan apartemen Anton. Seharusnya kamu itu mesti lebih bersikap profesional dong. Pokoknya saya nggak mau terlibat dengan semua urusan apartemen Anton. Ton, Papi antar Tante Santi masuk sebentar ya. Ada telepon, Mukhtar. Yuk masuk. Halo, Halo, Nyonya Santi. iya betul. Saya Kapten Joko. Iya, Saya ingin memberitahukan bahwa ada kecelakaan, Nyonya. ada apa Pak? Winda? Bukan Winda, Nyonya. Tetapi Andi dan Sari. Ya ampun, Andi dan Sari dapat kecelakaan. Bagaimana keadaannya? Keadaannya bagaimana Pak? Rasanya cukup mengkhawatirkan. Mereka sekarang dirawat di Rumah Sakit Kartika. Ya Tuhan. Baik, saya akan segera ke sana. Terima kasih Pak. Ayo, cepat kita ke rumah sakit. Ya Tuhan. Ton, kita segera ke rumah sakit. Ada apa, Pi? Sari kecelakaan, Ton. Sari kecelakaan? Tenang, Sari, tenang. Sebaiknya diberitahu saja, dokter. Maafkan kami, Nona Sari.
Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Andi. Tapi Tuhanlah yang Maha Kuasa menentukan hal ini. Bagaimana keadaannya? Sari sudah mulai tenang. Baru saja disuntik. Anton, sebaiknya kamu antar papi kamu dan Sali pulang, ya. Biar Tante Santi yang nunggu Sari di sini. Baik, Tante. Hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, cepat hubungi. Halo. Lo Gor, gue seneng lo nggak apa-apa. Oh, lu Ben. Jadi lu udah baca korannya? Udah. Lo tahu nggak yang lo tabrak itu adalah Sari, salah seorang gadis terkaya di kota ini. Oh iya? Iya. Tapi ngomong-ngomong, lo udah siap belum dengan sidang hari Senin? Lu nggak usah khawatir. Keberuntungan sedang ada di pihak gue. Oke? Oke deh, take care. Thank you. Bye. Sari adalah gadis yang kaya dan paling beruntung di kota ini. Tante Santi, Om Tino, bisa tinggalin saya sebentar? Kamu yang tabah ya. Andi, kamu adalah pria pertama dan yang terakhir untuk saya, Andi. Akan mudah bagi saya untuk tetap setia pada kamu, Andi. Karena saya tidak bisa melihat lagi, nih. Yang ada dalam kenangan mata buta saya ini hanyalah wajah kamu, nih.
Berusahalah untuk mengerti, Muhtar. Besok saya akan membawa pulang Sari. Luka di matanya sudah sembuh. Tinggal dokter memeriksanya apakah Sari bisa melihat atau tidak. Saya mengerti, Santi. Dan saya tahu kamu pasti yang merawatnya. Muhtar, Sari sangat marah sama kamu dan Anton. Dia pikir dia kehilangan Winda karena kalian berdua. Waktu itu Sari mencegah Andi ke apartemennya Anton dengan cara memutar setir sehingga terjadi kecelakaan dan menewaskan Andi. Saya memaklumin itu, Santi. Saya rasa Sari sangat menderita sekali. Sehingga dia menyalahkan orang atas nasib sialnya itu. Muhtar, kita bisa menunda perkawinan kita kan? Sampai Sari sembuh, sampai Sari bisa melihat kembali misalnya. Sehingga dia tidak membutuhkan saya lagi. Saya mengerti. Tidak ada perkawinan sebelum kamu mengatakan siap. Terima kasih, Muhtar. Bagaimana kamu bisa memikirkan tentang apartemen kita pada saat seperti ini? Andi tewas, Sari buta. Tapi kan di kota ini banyak ahli interior yang sama baiknya, Anton. Iya, tapi saya nggak mau yang lain. Saya mau Sari mengerjakan apartemen kita. Perempuan buta. Apa sih yang bisa dikerjakan si perempuan buta itu? Ngelihat aja nggak becus, apalagi disuruh kerja. Terlaluan kamu. Tante nggak keberatan kan temenin Sari di sini? Enggak, Sari. Masa sih keberatan? Makasih ya, Tante. Aduh, bunga-bunganya bagus sekali, Sari. Iya, Tante. Cuman Sari nggak bakalan bisa lihat lagi. Kan ada Tante. Ada tamu. Siapa ya? Bu, ada yang cari Non? Makasih ya. Siang, silakan. Bunga ini bukan saya petik dari kebun Nona, tapi saya beli di toko bunga. Terimalah. Siapa Anda? Nama saya Tony. Rasanya kita belum pernah ketemu. Memang belum. Tapi saya melihat Nona di rumah sakit dan saya merasa prihatin melihat keadaan Nona. Terima kasih. Oh ya, kenalkan ini tante saya. Tony. Santi, Tony. Kalau saya boleh tahu, Nah Tony ini siapa? Dan kenapa kok repot-repot bawain bunga untuk Sari? Baik, sebenarnya begini ceritanya. Beberapa tahun yang lalu, calon istri saya mengalami kecelakaan dan dia buta. Oh. Lalu saya memutuskan hubungan saya dengan dia. Dan ternyata dia putus asa dan bunuh diri. Sejak saat itu saya merasa begitu berdosa dan secara tidak langsung saya merasa bahwa sayalah penyebab kematiannya. Dan pada suatu hari ketika saya mengantar ibu saya berobat ke rumah sakit, saya melihat Nona. Dan saya pikir bahwa inilah kesempatan saya untuk melepaskan beban dosa yang ada di pundak saya selama ini dengan menghibur Nona Sari. Betapa mulianya hati Anda, Mas Tony. Kita emang ada persamaan. Dosa kita lah yang menyebabkan kematian orang yang kita cintai, Mas. Sebaiknya Nona jangan menghukum diri Nona sendiri. Saya pantas menerima semua ini, Mas. Untuk itulah saya nggak akan pernah menikah. Tapi
Mas boleh menjadi sahabat saya. Saya sangat berterima kasih sekali. Dan seandainya Nona memperbolehkan, saya ingin menjadi mata Nona kemana saja Nona pergi. Terima kasih. Tapi jangan panggil saya Nona. Panggil saja Sari. Baik, Sari. Kalau gitu kita lanjutkan di dalam ngobrolnya yuk. Baik, silakan. Saya dengar Tante Santi menunda perkawinannya. Tebakanmu tepat. Saya heran sama Sari. Tapi kenapa dia masih membutuhkan Tante Santi lagi? Di rumahnya kan banyak pembantu. Kenapa sih Tante Santi harus menemani dia siang dan malam? Kenapa Tante Santi tidak kesini saja menemani Papi? Malah Tante Santi menunda perkawinannya. Gimana sih, Pi? Ton, satu hal yang kamu mesti harus tahu. Menjadi orang tua, kadang-kadang sama membingungkannya dengan menjadi anak muda. Apalagi menghadapi masalah cinta. Saya sudah coba menghubungi Bank, tapi ditolak. Sebab kita masih punya tingkatan modal libur. Saya sudah coba menghubungi masing-masing bank. Halo, bisa bicara dengan Mas Tony? Tony? Maaf, salah sambung. Ini rumah... Halo, Sari. Loh, katanya tadi salah sambung. Maaf deh, maklum lah namanya juga orang udah tua. Iya, itulah makanya saya sering bawa dia ke rumah sakit. Oh, begitu. Saya butuh bantuan nih, Mas. Bisa nggak Mas nganterin saya ke kantor besok? Karena udah saatnya saya ngadain pertemuan dengan semua karyawan saya. Oke, saya datang besok pagi. Makasih. Sama-sama. Saya sudah coba menghubungi masing-masing bank, juga hasilnya ini. Ibu sudah dengar kalau saya mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu. Ibu sudah tahu. Mobil kau hancur dan kau menerima cek. Iya, tapi ceknya sudah saya kembalikan, Bu. Karena ternyata pemuda yang bernama Andi itu tewas dalam kecelakaan itu. Dan kebetulan sekali, Bu, Andi itu seharusnya menjadi saksi dalam suatu kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada klienku. Mengerti, Ibu? Ibu mengerti. Tapi kenapa kau memakai identitas dirimu dengan menyebut namamu Tony? Begini, Bu. Sari, gadis yang mengalami kecelakaan tersebut, sekarang dia buta. Dan pada waktu aku menjenguknya di rumah sakit, tak tahu kenapa aku tiba-tiba jadi suka sama dia, Bu. Tapi aku tidak mau dia menghubung-hubungkan aku dengan kecelakaan itu. Itulah sebabnya aku pakai nama Tony. Ngerti, Bu? Ibu mengerti. Tapi sampai kapan kau menyembunyikan identitas dirimu? Ingat, Tagor, kau sudah bekerja keras untuk menjadi seorang pengacara. Bu, Ibu ingat gadis buta yang bernama Cynthia? Yang aku tolak cintanya dan akhirnya dia bunuh diri. Ingat, Bu? Aku pikir sekarang ini adalah saat yang paling tepat untuk aku menebus dosa-dosaku, Bu. Apa kau sudah yakin, anakku? Aku rasa iya. Apa itu alasan yang sebenarnya? Aku yakin Sari membutuhkan aku. Apa dia sangat kaya? Kenapa Ibu tanyakan soal itu? Ya, Ibu cuma pengen tahu aja.
Sudahlah Bu, sekarang begini aja. Kalau Sari telepon menanyakan Tony, itu berarti dia menanyakan Tagor. Mengerti kan Bu? Oke? Oh, ngomong-ngomong perutku lapar nih Bu. Ayo kita makan lah. Jadi kamu mau diantar Tony? Iya. Biarin aja Tante, biar saya yang bukain. Itu pasti Mas Tony kok. Selamat pagi Sari. Selamat pagi Tante. Pagi. Ayo Mas Tony, saya udah siap berangkat. Kalau gitu kita berangkat sekarang? Tunggu bentar. Tante Santi, kayaknya saya nggak perlu tongkat ini lagi. Kan saya ada teman. Mas Tony nggak bakalan biarin saya jatuh kan? Tentu saja tidak dong. Bagaimana Tante bisa membiarkan Nasari pergi berdua sama anak Tony? Tante kan belum kenal benar. Oh iya, maaf Tante. Saya bekerja di perusahaan pengacara Pak Tagor. Tagor? Iya. Oh, Pak Tagor yang mobilnya ditabrak Andi. Iya betul, dia orangnya. Jadi Natoni mau ngantar Sari ke rumah sakit? Enggak Tante, Sari nggak ke rumah sakit. Sari mau ke kantor aja. Kalau gitu saya mempercayai Natoni untuk mengantar Sari. Hati-hati Sari ya. Iya Tante. Masuk. Halo Santi. Apa kabar? Baik. Duduk. Bagaimana kabar Sari? Sari baik. Tadi dia sudah ke kantor. Ke kantor? Iya. Sendirian? Enggak, bersama sahabat barunya. Namanya Tony. Mereka ketemu di rumah sakit. Bisa nggak dia dipercaya? Saya rasa bisa. Tadi saya ikuti mereka dengan taksi. Ternyata Tony mengantar Sari sampai ke kantornya. Baiklah kalau begitu. Dan sekarang kamu yang cerita dong, San. Ngapain aja kamu selama ini? Nggak ada yang khusus. Saya hanya mengurus Sari. Dan tanpa terasa saya menghabiskan waktu saya di rumah. Kamu tahu nggak? Kenapa? Anton sama Sally lagi gawat. Kok bisa gitu? Iya, begini. Sally menginginkan yang mendesain apartemennya Anton adalah orang lain. Tapi Anton tetap bersikeras bahwa yang harus mendesain pekerjaannya dia adalah Sari. Kalau gitu bagus dong sikap Anton. Berarti Sari ada kesibukan. Tapi kamu sekarang tambah cantik, Santi. Benar. Sudahlah, bentar. Dari dulu kamu tetap aja begitu. San. Saya harap Anda dapat bekerja keras untuk perusahaan ini. Karena perusahaan ini adalah
tonggak peringatan dari usaha keras almarhum Pak Andi. Kalau Anda butuh bimbingan saya ada di sini. Dan Anda bisa menelpon saya. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan Anda bisa melanjutkan pekerjaan. Tapi tolong jangan menganggap saya sebagai seorang atasan yang buta. Terima kasih. Baik, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Mas Tony. Oh ya, Sari. Ada satu urusan penting yang harus saya selesaikan. Untuk itu saya harus pergi sebentar. Dan kira-kira jam berapa kamu mau saya jemput lagi nanti? Bagaimana kalau jam 6? Boleh? Jam 6? Oke, bos. Sari. Mandinya udah? Udah, Tante. Sekarang kita makan yuk. Senang nih rasanya, Tante. Sari bisa ke kantor lagi. Iya dong, harus seneng. Oh iya, Tante. Mas Tony itu kayaknya orangnya baik deh ya. Sari penasaran banget deh, Tante. Pengen ngeliat mukanya tuh kayak apa gitu. Tony itu orangnya tinggi, ganteng, dan hitam manis. Tapi pasti nggak seganteng Andi dong. Iya, gantengan Andi dong. Setiap malam, Andi pasti datang dalam mimpinya Sari. Dan kita pasti ngobrol selama berjam-jam. Oh iya, Sari, kamu jadikan menyelesaikan pekerjaannya yang ditinggal Andi di apartemennya Anton? Sari rasa jadi, Tante. Soalnya dulu Andi pernah bilang kalau kita tuh kerja harus profesional. Tante tahu nggak? Dulu kan Andi sama Sari jatuh cintanya pada pandangan pertama loh, Tante. Oh iya, Tante ingat. Waktu itu kalau nggak salah kamu bicara lewat telepon dengan Winda ya? Pasti ngomongin soal cinta. Iya. Sari, kasihan Andi, Tante. Sudahlah, nggak usah diinget-inget lagi ya. Sekarang kita makan. Tante masak sendiri. Enak nih pasti.
Halo? Halo Anton, Tante ada berita baik untukmu. Sari sudah setuju untuk menyelesaikan pekerjaan Andi di apartemenmu. Hah, bagus sekali Tante, terima kasih. Dia akan datang ke apartemenmu hari Minggu besok. Baik Tante, saya dan Sally akan menjemputnya. Tidak perlu. Sari sudah mendapatkan seorang sahabat baru namanya Tony. Dia yang akan membawa kamu ke sana. Oke, sampai ketemu Ton. Mari Tante. Atas bebasnya Vera. Ini merupakan kasus terbuka sekaligus kasus tertutup. Robi telah menerima uang, tapi dia lupa apa dia pernah melihat Vera. Sementara Andi tewas dalam satu kecelakaan sebelum dia sempat memberi kesaksian. Apakah dia melihat Pak Beben dan Vera berada di tempat Robi? Oke? Oke. Jadi, Tagor, sebenarnya tewasnya Andi itu sebuah kecelakaan murni atau memang sudah direncanakan? Kecelakaan yang sudah jelas menguntungkan dirimu. Oke. Oh ya Ben, lebih baik lu tulis cek biar gue bisa keluarkan mobil gue dari bengkel. Ya, beres. Seperti dengan janji. Seperti biasanya. Ingat, lu yang punya uang, gue yang punya otak. Ya nggak Fer? Oke. Oke. Gue mesti pergi sekarang. Thank you. Gor, terima kasih Gor. Ben, saya sudah bebas sekarang. Rasanya menyenangkan sekali. Kamu tahu apa yang akan saya lakukan? Tahu? Kamu akan mengatakan, Beben, aku cinta padamu. Ben, kamu jangan kacaukan rencana kita dong, Ben. Kita kan sahabat, ya kan? Ya. Tahu apa yang akan saya lakukan? Apa? Saya akan telepon Hari dan saya akan beberkan semua rahasia Winda dan Gozi. Halo? Halo Mas Hari. Mas Hari mau tahu kenapa saya menghilang dari kehidupan Mas Hari. Dan Mas Hari mau tahu siapa diri Winda sebenarnya dan kenapa dia tidak tinggal di Jakarta bersama ibu dan pacarnya. Dan Mas Hari mau tahu apa yang sedang diincar oleh Gozi? Kalau Mas Hari mau tahu, Mas Hari harus datang ke Jakarta. Saya menunggu Mas Hari. Ada yang mau ikut ke Jakarta? Loh, kenapa Om mau ke Jakarta? Ada rapat penting yang Om harus hadiri. Kalau begitu, saya tidak ikut ya, Pak. Karena masih banyak sekali pekerjaan yang harus saya kerjakan. Sedangkan pernikahan kami tinggal 10 hari lagi. Ya sudah, kalau memang itu kalian anggap baik. Om tidak lama, cuma 1-2 hari saja di sana. Baik, Pak.
Thank you.